Selamat malam rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Doni Prakoso dengan nomor induk mahasiswa 289222566. Pada kesempatan malam ini saya ingin mengupload hasil UTS saya dari program studi manajemen mata kuliah manajemen operasional. Ada pada soal UTS kali ini ada 3 soal yang harus saya bacakan atau saya presentasikan. Soal yang pertama adalah ada beberapa faktor yang mempengaruhi sebuah perusahaan untuk memperluas area produksi. Sebutkan faktor tersebut dan jelaskan. Lalu jawabannya adalah yang pertama, permintaan pasar. Jika permintaan untuk produk atau layanan perusahaan meningkat, itu bisa menjadi insentif untuk memperluas produksi untuk memenuhi permintaan tersebut. Lalu yang kedua adalah dari faktor teknologi. Perkembangan teknologi baru bisa memungkinkan produksi yang lebih efektif dan efisien, serta mendorong perusahaan untuk memperluas area produksinya. Yang ketiga adalah persaingan. Persaingan yang meningkat dapat mendorong perusahaan untuk memperluas produksi agar tetap dapat bersaing dengan pesaingnya. Yang faktor yang terakhir atau yang keempat adalah faktor sumber daya. Ketersediaan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan infrastruktur yang memadai juga dapat mempengaruhi perusahaan untuk memperluas produksinya. 2. Sebutkan metode dan tips dalam menentukan lokasi dengan pertimbangan produktivitas tenaga kerja. Tips yang digunakan meliputi A. Analisis biaya tenaga kerja. Lakukan perbandingan biaya tenaga kerja antara lokasi yang berbeda untuk menentukan lokasi dengan biaya paling kompetitif. Yang B. Tinjauan kualifikasi tenaga kerja. Meninjau kualifikasi dan ketersediaan tenaga kerja di berbagai lokasi untuk memastikan adanya pasokan tenaga kerja yang terampil sesuai kebutuhan produksi. Yang ketiga adalah evaluasi produktivitas tenaga kerja. Lakukan evaluasi produktivitas tenaga kerja termasuk pertimbangan faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, keterampilan, dan hasil produktivitas tenaga kerja setempat. Yang keempat, kemitraan dengan pusat pendidikan setempat. Bermitra dengan intuisi pendidikan atau program pelatihan kerja setempat untuk mendapatkan atau mengembangkan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan perusahaan. Lalu soal yang ketiga adalah ada beberapa metode dalam pengendalian persediaan. Sebutkan dan bagaimana cara kerjanya. Yang pertama adalah metode just in time atau JIT. Metode ini bertujuan untuk mengurangi persediaan dengan melakukan pengiriman bahan baku hanya saat dibutuhkan dalam proses produksi. Cara kerjanya adalah dengan menjaga aliran bahan dan komponen agar tiba tepat waktu untuk digunakan dalam produksi, sehingga mengurangi biaya penyimpanan dan risiko penyusutan. Yang kedua, metode persediaan minimum atau EOQ. Metode ini bertujuan untuk menentukan jumlah pemesanan optimal yang harus dilakukan agar biaya total persediaan atau penyimpanan dan pemesanan seminim mungkin. Cara kerjanya adalah dengan menghitung jumlah pesanan optimal berdasarkan biaya penyimpanan dan pemesanan. Yang ketiga adalah metode penerapan tetap atau ROP. Metode ini menentukan jumlah persediaan yang harus dipertahankan pada tingkat tertentu untuk memenuhi permintaan selama periode waktu tertentu. Cara kerjanya adalah dengan menetapkan titik pemesanan ulang atau ROP, di mana pesanan baru ditempatkan saat persediaan mencapai titik tersebut. Yang terakhir atau yang keempat, metode Kanban. Metode ini menggunakan sistem kartu untuk mengontrol aliran persediaan dalam proses produksi. Cara kerjanya adalah dengan mentransfer kartu Kanban dari satu tahap produksi ke tahap berikutnya saat persediaan mencapai batas minimum, sehingga memicu pemesanan atau produksi ulang. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan atau kekeliruan dalam pembacaan jawaban untuk soal UTS. Terima kasih. Selamat malam.